Shalom, saudara-saudari terkasih, sidang jemaat. Kita akan belajar firman Tuhan kali ini tentang satu kata, yaitu waspadalah. Itu kata-kata dari Tuhan Yesus, saudara. Saya bacakan ayatnya di dalam Matius 24 ayat yang ketiga. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi?" Itu nanti mengacu kepada apa, nanti saya jelaskan. Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jadi ada 3, saudaraku, yang dimaksudkan oleh murid-murid itu, ya, yaitu katakanlah pada kami bila manakah itu akan terjadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa tanda kedatanganmu, dan yang ketiga, tanda kesudahan dunia. Nah, murid-murid menggabungkan ketiganya ini jadi satu. Padahal ini tidak terjadi pada waktu yang bersamaan, saudaraku, ya. Karena apa? Yang pertama tadi dikatakan bila manakah itu akan terjadi, pertanyaan dari murid-murid, bila manakah atau kapankah itu akan terjadi, itu sebetulnya menunjuk kepada penjelasan Tuhan Yesus tentang bait Allah, saudara. Yang kita lihat di dalam ayat sebelumnya, ayat 2, Ia, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu, keindahan dari gedung bangunan bait suci. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan." Jadi kalau saudara lihat ayat 1, murid-murid mengagumi keindahan dan kemegahan dan kemewahan dari bait suci pada waktu itu, tapi Tuhan menubuatkan bahwa akan hancur. Bait tersebut akan runtuh, dan tidak ada satu batu yang tersusun di atas batu yang lain. Jadi betul-betul rata dengan tanah. Nah, ketika ayat 3 di Bukit Zaitun, murid-murid mendekati Yesus dan kemudian menanyakan akan 3 hal. Hal yang pertama adalah, kapan itu keruntuhan bait suci? Dan kemudian dikaitkan dengan kapan tanda kedatanganmu? Apa tanda kedatanganmu? Kemudian yang ketiga, apa tanda kesudahan dunia? Jadi 3 digabung. Padahal ini terpisah, saudara. Tahun 70 oleh Jenderal Titus, bait Allah diruntuhkan, menggenapi akan apa yang Tuhan Yesus nubuatkan. Nah, dipikir oleh murid-murid bahwa itu adalah saat kedatangan Tuhan. Itu tanda kedatangan Tuhan dan tanda kesudahan dunia. Ternyata tidak, saudaraku. Ternyata masih ada 2000 tahun lagi. Ya, kurang lebih 2000 tahun masa gereja. Nah, saudaraku, sekarang kita ada di penghujung masa gereja. Kita akan melihat apa jawaban Tuhan mengenai 3 pertanyaan itu. Ayat 4. Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah." Jadi jawaban Tuhan, waspadalah. Mestinya kalau pertanyaan bila mana itu terjadi, jawaban yang diharapkan oleh murid apa, saudara? Tahun 70, gitu ya. Kemudian, apa tanda kedatanganmu? Nanti kalau sudah ada komputer, gitu ya. Mungkin, saudara, jawaban yang diharapkan oleh murid-murid. Tapi ternyata Tuhan tidak menjawab seperti itu. Tuhan menjawabnya begini, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Nah, di sini kita belajar bahwa rupa-rupanya kerinduan, hasrat, keingintahuan dari murid-murid Tuhan tentang kedatangan Tuhan, tentang akhir zaman, tentang kesudahan dunia, itu oleh Tuhan kita diperingatkan. Kalau kamu punya rasa ingin tahu yang kuat tentang hal itu, tidak salah. Tetapi waspadalah, berhati-hatilah. Karena apa? Akan ada penyesatan. Jangan ada orang yang menyesatkan kamu.
Nah, saya mau katakan saudaraku bahwa pertanyaan yang sama yang sampai hari ini saya kira terus diajukan oleh orang-orang yang hatinya merindukan kedatangan Tuhan. Ya, murid-murid Tuhan, umat Tuhan dari gereja manapun yang sungguh-sungguh merindukan akan kedatangan Tuhan, mereka bertanya, Tuhan, tandanya apa? Apa yang menjadi tanda dari kesudahan zaman? Apakah COVID-19 merupakan tanda kesudahan zaman? Itu ditanyakan, saudara. Ditanyakan kepada Tuhan sampai hari ini. Jawaban Tuhan tetap sama. Waspadalah, ya, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Saudaraku, memang ada 3 area penyesatan. Satu, tentang keilahian Tuhan Yesus, ini akan terus dipermasalahkan, akan terus berusaha disimpangkan oleh siapa saja yang tersesat, bahwa Yesus itu bukan Allah, begitu ya. Ya, ini kita harus waspadai. Kemudian area yang kedua adalah karunia-karunia roh. Kalau sudah mulai bergerak dengan karunia roh, di sana hati-hati. Karena disitulah penyesatan itu terjadi. Nubuat-nubuat yang benar, yang asli, kemudian ada juga yang palsu, yang menyesatkan. Itu selalu ada. Penglihatan yang sungguh-sungguh bermakna, ada penglihatan yang menyesatkan. Itu selalu, saudaraku, karunia-karunia roh. Bahkan karunia yang kelihatannya hebat-hebat, kita pun juga harus waspadai. Karena Matius 7 dengan jelas katakan, saudaraku, bahwa orang-orang yang mengusir setan di dalam nama Yesus, yang membuat mujizat di dalam nama Yesus, itu ternyata Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Jadi kita harus hati-hati dengan manifestasi karunia-karunia, karena disinilah juga merupakan area yang rawan penyesatan. Bukan berarti kita menolak, saudaraku. Kita harus mempraktekkan, menghidupi dan mempraktekkan karunia-karunia itu sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan pada kita masing-masing. Kita harus stir up, itu artinya membangkitkan, mengobarkan akan karunia yang ada pada kita. Tapi kita harus waspadai. Ini juga area yang rawan penyesatan selain tentang keilahian Yesus Kristus, Kristologi. Ini juga merupakan rawan penyesatan. Kemudian yang ketiga adalah tentang eskatologi, saudaraku, tentang kedatangan Tuhan akhir zaman. Ini juga rawan penyesatan. Karena hasrat orang untuk mengetahui tentang hal itu cukup kuat. Dan disitulah Roh Kudus bekerja, roh iblis juga berusaha menyesatkan. Nah, saudara, kalau bicara tentang nubuat kedatangan Tuhan, bahwa Tuhan akan datang tahun ini, tahun itu jelas salah. Karena Tuhan Yesus dengan jelas berkata bahwa hari dan saatnya tidak seorang pun tahu. Bahkan Tuhan sebagai anak manusia, dia sendiri juga tidak tahu. Hanya Bapa sendiri yang mengetahui kapan Yesus akan datang kembali. Jadi jangan sekali-kali sejelas apapun akan penyataan-penyataan yang diterima oleh seseorang, jangan sekali-kali kita melawan firman dengan mengatakan tanggal sekian, bulan ini, tahun ini Tuhan akan datang. Sudah terbukti dalam sejarah gereja, hal-hal seperti itu ternyata salah, keliru. Nah, kita akan bedah sejarah, saudaraku ya. Ini tidak lengkap, tapi beberapa saja. Jas merah, jangan lupakan sejarah. Itu jangan melupakan sejarah, itu penting. Pertama, kita akan belajar tentang seorang tokoh yang bernama Joachim dari Viore. Ya, ini kesalahan tafsir dari gereja itu terjadi, saudaraku. Nah, Joachim dari Viore ini, dia menyelidiki tentang 42 bulan dalam kitab Wahyu. 42 bulan, 1260 hari, ya kan? Kemudian dia menafsirkan sendiri, tidak tahu muncul dari mana tafsiran itu,
Satu hari sama dengan 1 tahun, sehingga tahun 1260 Tuhan akan datang, kiamat akan tiba. Kedatangan Tuhan dan akhir dari kesudahan dunia, akhir atau kesudahan dunia. Saudaraku, dia sungguh-sungguh serius, dia sungguh-sungguh meyakini akan hal itu, dan dia sungguh-sungguh salah. Jadi, orang yang meyakini tentang Tuhan akan datang, tanggal sekian, bulan ini, tahun ini, itu sungguh-sungguh loh, saudara. Ya, beberapa waktu yang lalu saya juga pernah lihat di YouTube itu ada seorang yang berkata bahwa bulan ini nanti akan ada pengangkatan. Itu orangnya sungguh-sungguh banget gitu. Tapi juga menurut saya sungguh-sungguh keliru, sungguh-sungguh salah. Kalau mau lebih kasar ya sungguh-sungguh sesat gitu, saudaraku. Ya, kita jangan sampai mengulang kebodohan-kebodohan dan kesalahan-kesalahan dan bahkan kesesatan mengenai akhir zaman ini. 1260 keliru, saudaraku. Joachim dari Viore. 1534 itu adalah tahun yang dinyatakan oleh John dari Leiden. Dia tinggal di sebuah kota namanya kota Münster. Dia bernubuat bahwa dunia akan hancur pada tahun 1534. Dan kota Münster akan jadi pusat kerajaan Allah, akan menjadi Yerusalem baru. Münster. Yang terjadi kebalikan, saudaraku. Kota Münster pada waktu itu dihancurkan dan dunia tetap berlangsung sampai hari ini. Saudara, ya yang begini-begini ini selalu diulang, saudara. Dan cirinya itu adalah eksklusivitas. Nah, ini yang harus kita waspadai, saudara. Kalau mereka yang menyimpang dalam tafsir akhir zaman itu selalu ada unsur eksklusivitas. Ini adalah untuk kita saja. Jadi gereja kita inilah yang nanti akan diselamatkan. Yang lain-lain enggak tahu gitu ya, semua binasa. Nah, yang begitu-begitu, saudaraku, ini sasaran iblis. Kelompok kita adalah kelompok yang dipilih oleh Tuhan untuk diangkat ke awan-awan. Nanti saya akan kasih contoh yang terjadi di Indonesia tahun 2003. Jadi ada banyak, saudaraku, peristiwa-peristiwa yang mengulang kesesatan-kesesatan ini. Nah, perhatikan kata eksklusivitas itu harus kita waspadai. Jangan sekali-kali kita merasa bahwa kita ini istimewa di mata Tuhan. Kalau sudah begitu nanti merasa paling ini menjadi umat yang paling dikasihi, diistimewakan oleh Tuhan, yang diangkat cuma kita saja, yang lain nanti ketinggalan. Itu hati-hati, saudaraku. Ya, kemudian ada yang namanya Opheller. Dia dari Seattle, Washington. Ini sudah zaman cukup modern, saudaraku. Dia menyelidiki firman Tuhan di tahun 1930. Kemudian dia berkesimpulan, ini melalui penelitian tentang akhir zaman, penelitian firman Tuhan Alkitab ya. Ini orang pintar, saudara. Dia pelopor Injil sepenuh ini ya, yang namanya Opheller dari Seattle, Washington ini. Dia selidiki Alkitab sampai dia mengambil kesimpulan bahwa kedatangan Tuhan akan terjadi tahun 1970. Tahun 70 itu berarti saya umur berapa itu, saudara? Saya lahir tahun 56, tahun 70 berarti saya umur 16 tahun ya, saudara. 14 tahun ya. Saya umur 14 tahun. Itu Tuhan datang. Ternyata saya sampai sekarang 64 tahun Tuhan belum datang, saudaraku ya. Dunia belum kiamat ya. Kemudian dia katakan kesempurnaan gereja itu mendahului, yaitu 1966. Ternyata sampai sekarang gereja masih ruwet, saudaraku ya, masih bermasalah dan Tuhan masih menunggu gereja bertobat dan disempurnakan. Ya, ada saja, saudara. Dan yang cukup terkenal dan sampai sekarang masih ada yaitu
William Miller, saudara. Maksud saya masih ada pengikutnya, orang yang melanjutkan akan pengajaran dari William Miller. William Miller adalah pendiri dari gereja Advent Hari Ketujuh. Dia di tahun 1831 menyatakan bahwa Tuhan Yesus akan datang pada tanggal 10 Oktober 1843. Wah, ini berani pakai tanggal, saudaraku ya. 10 Oktober 1843 Tuhan Yesus akan datang. Dan seluruh jemaatnya yang percaya, mereka menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Setelah mereka menanti-nanti dengan serius, sungguh-sungguh, ternyata Tuhan belum datang, maka tanggalnya diralat. Nah, saudaraku, tidak bertobat bahwa itu keliru. Kami salah, berani menetapkan tanggal melawan akan firman Tuhan yang berkata bahwa hari dan saatnya tidak ada seorang pun yang tahu. Tidak bertobat, malah meralat. Kemudian, keliru hitungannya. Mestinya tanggal 22 Oktober 1844. Jadi, tahun depannya. Meleset setahun lebih, saudaraku ya. 10 Oktober sampai 22 Oktober. Yang begini-begini ini loh, saudaraku. Sampai hari ini masih ada yang saya sedih. Kok ya ada orang Kristen yang mau percaya? Sudahlah, saudaraku, sidang jemaat jangan mempercayai yang begitu-begitu. Ya dengerin aja lah. Dengerin aja kalau pengen tahu, tapi jangan sampai mempercayai. Nah, Saksi Yehova yang didirikan oleh Charles T. Russell, itu Charles T. Russell sendiri tadinya sempat ikut itu Advent ya, saudara, gereja Adventis Hari Ketujuh itu. Dia lahir tahun 1852 dan meninggal 1916. Nah, dia punya versi sendiri tentang kedatangan Tuhan. Kalau Saksi Yehova kita sudah jelas ya bahwa keilahian Yesus dia menyimpang. Dia tidak sesuai dengan iman ortodoks dari gereja-gereja mainstream. Dia punya versi 1974 karena dia kecewa dengan kegagalan atau kesalahan dari William Miller. Kemudian 1874 itulah pendapat dia meleset. Kemudian diulangi 1914, ini yang benar, begitu ya. Ternyata 1914 Perang Dunia Pertama, ya, bukan Tuhan datang tapi perang yang datang. Dan 1916 dia meninggal dunia. Ada yang melanjutkan, saudaraku. Ada yang berkata 1918, kemudian diralat 1920. Diralat 1925, ini penerusnya, yang juga melanjutkan akan gaya tebak-menebak ini. Kapan Tuhan datang, waktu Tuhan datang itu. Dan terakhir, 1999, dan semuanya meleset. Nah, saudaraku, kalau meleset, apa yang dilakukan? Mereka tidak bertobat, tidak mengakui bahwa kami keliru, tapi mereka justru mencari-cari, ya, cari. Mereka kemudian menemukan alasan. Kesalahan ada pada perhitungan, kesalahan pada penafsiran. Ya, bagaimana saudara kalau demikian? Ya, akan terus nanti ada orang-orang seperti itu. Harapan saya, jangan ada seorang pun pendengar yang mau percaya kalau ada hamba Tuhan siapapun juga yang menyatakan akan hal-hal semacam itu. Sejarah gereja sudah mencatat, itu semua keliru, salah. Nah, saudara, sekarang tadi saya sudah sebut ya, ada seorang
hamba Tuhan ya di Indonesia kalau ini ya. Namanya Mangapin Siboya. Di tahun 1999, Pendeta Mangapin Siboya ini menerbitkan sebuah buku sensasional yang diberi judul Kiamat Dunia Segera Akan Terjadi. Wah, ini menarik ini, orang pengen tahu ya. Kemudian ada 3 hal yang dahsyat yang diutarakan oleh Pendeta Siboya itu dalam buku tersebut. Pertama, dia mengaku bahwa dia adalah Rasul Paulus yang kedua. Jadi ada klaim-klaim pribadi. Saya adalah ini begitu ya. Orang kalau udah mulai meninggi-ninggikan diri itu kita harus hindari, saudaraku. Saya terus terang mengkerutkan alis dan saya mulai mencurigai kalau orang sudah mulai berkata seperti itu. Itu terjadi. Orang hebat seperti John Alexander Dowie di akhir hidupnya dia mengklaim bahwa dia adalah Elia. Sama dengan orang hebat, hamba Tuhan hebat yang dipakai itu adalah mujizat luar biasa, kesembuhan ilahi yang dahsyat, ya, Branham namanya. Di akhir hidupnya dia juga mengklaim dirinya adalah Elia yang diutus mendahului Tuhan. Jadi yang begitu-begitu loh, klaim-klaim seperti itu harus kita jauhi, saudara. Sejarah sudah membuktikan bahwa itu penyesatan. Rasul Paulus yang kedua. Kemudian Roh Kudus telah mengunjungi saya, dia bersaksi, dan memberikan pewahyuan bahwa kiamat akan terjadi pakai tanggal, saudara, 10 November 2003. Kalau tadi 10 Oktober, ini bulannya bergeser, saudaraku. Ya, kalau itu tadi William Miller 10 Oktober 1843, ini 10 November, Hari Pahlawan, saudaraku ya, di Indonesia. Tahun 2003. Saudara masih ingat? Heboh ya, sampai masuk di televisi pada waktu itu. Ribut sekali. Karena itu ada kurang lebih 300 orang yang ikut dalam sekte Pondok Nabi yang dipimpin oleh Mangapin Siboya ini di Bandung, saudaraku. Pada waktu itu menjelang hari tanggal 10 November 2003, kurang lebih 300 jemaat dari Siboya itu berdesak-desak di markas yang dijuluki Pondok Nabi di Bandung. Mereka menari, menyanyi, ya seperti puji-pujian penyembahan begitu, saudaraku. Mereka berpuasa untuk mempersiapkan diri menyongsong akan kedatangan Tuhan. Karena mereka yakin bahwa hanya kelompok mereka lah yang akan diangkat. Eksklusivitas. Ngerti ya saudaraku ya, bahayanya seperti ini. Dan mereka sudah tidak peduli akan omongan orang lain. Orang lain mau ngomong apa, mereka nggak peduli. Mereka yakin, hakul yakin bahwa itu akan terjadi. Dan mereka serius sekali, dan sungguh-sungguh serius, sesat dan salah. Sebagian tidak makan 3 hari 3 malam, ada pula yang 7 hari 7 malam nggak makan, saudaraku. Jadi mereka sungguh-sungguh, kasihan ya, mereka serius loh, menantikan kedatangan Tuhan. Keseriusan mereka perlu menjadi teladan, saudara. Tetapi caranya yang salah ya. Setelah tidak terjadi apa-apa, tempat tersebut digerebek polisi. Karena apa? Karena dikhawatirkan, saudaraku, ini akan jadi seperti Jim Jones, ya People's Temple itu, saudaraku ya, yang rame-rame bunuh diri itu. Nah kalau sampai mereka histeris kemudian mereka bunuh diri kan repot. Nah digerebek polisi, saudaraku. Dan kemudian mereka dievakuasi. Jadi dievakuasi, dibawa ke gereja Bethel Tabernacle Shekinah di Bandung. Dan diawasi secara ketat dan pendetanya ditangkap ya.
dan ada urusan pengadilan, saudaraku, urusan pidana. Nah, ketika diwawancara, ada seorang dari 300 itu yang namanya Raymond, saudaraku. Raymond ini seorang jemaat yang diwawancarai oleh Tempo saat itu. Dia mengaku, sebelum polisi datang, ia sudah merasakan akan diangkat ke langit. Waduh, hebat ya saudara. Sampai begitu yakinnya, sampai perasaannya itu dia seperti mau terbang begitu. Tapi semuanya gagal karena ada gangguan dari pihak luar. Jadi mereka menyalahkan si pengganggu ini. Para jemaat akhirnya dievakuasi ke gereja Tabernakel tadi, Bethel Tabernakel Shekinah, dievakuasi dan mereka stres dan histeris. Sebab setiap kali ada doa dinaikkan dan alunan musik yang agak keras begitu, mereka histeris. Sebagian memilih untuk pulang saat dijemput kerabatnya, sebagian bersikeras bertahan, alasannya, nah ini yang menyedihkan saudaraku, seluruh hartanya sudah dijual. Jadi mereka itu dari Indonesia Timur, dari Sumatera Utara, mereka itu berdatangan ke Bandung, saudaraku, ke Pondok Nabi itu, untuk mereka sama-sama berani menjual akan aset, harta apapun yang ada pada mereka untuk menunggu Tuhan mengangkat mereka. Menunggu hari pengangkatan. Dan mereka sudah tidak punya apa-apa, jadi ketika mau disuruh pulang, mereka bertanya, lah pulang kemana? Sudah tidak punya apa-apa. Saudaraku, ini mengerikan dan menyedihkan. Tapi kita menggali sejarah semacam ini supaya apa? Supaya kita ini jadi punya wawasan yang luas dan kita waspada, seperti Tuhan tadi katakan, waspadalah ya. Nah, saudaraku, sebagai penutup saya akan beritahukan biasanya dari mana mereka memperoleh penetapan tanggal, tahun dan sebagainya itu, tanggal, bulan, tahun itu. Biasanya dua. Satu yaitu tafsir. Mereka menafsirkan Alkitab dengan perhitungan-perhitungan yang rumit. Ya. Kemudian mereka akhirnya menemukan tanggalnya, menemukan bulannya, tahunnya begitu. Kemudian yang kedua, bisikan roh atau pewahyuan. Nah, mereka merasa bahwa ada roh yang berbicara. Nah, sedikit penjelasan saudaraku bahwa roh penyesat itu kalau bekerja nggak main-main. Saya pernah membaca dulu ya, bukan yang tertulis yang tadi saya bacakan. Dulu pada waktu tahun 2003 saya pernah membaca bahwa di Pondok Nabi dari pendeta Mangapin Siboya itu, dia mendapat tanggal 10 November 2003 Tuhan akan datang mengangkat mereka. Itu di tempat lain, di NTT kalau nggak salah, ada juga orang yang mendapat tanggal yang sama. Padahal mereka terpisah. Makanya yakin menjual segala sesuatu untuk datang. Jadi roh itu juga bisa menipu sampai sedemikian. Nah ini kalau dua ini ketemu kemudian menceritakan tanggalnya berapa, ya yakin banget saudara. Dan 300 orang yang mendengar kesaksian dari ini orang yang tidak tahu apa-apa yang ada. Kalau tidak salah ada 3 itu yang meneguhkan bahwa tanggal dan harinya adalah 10 November 2003. Itu ada 3 tempat yang terpisah dan mereka akhirnya berkumpul jadi satu dan saling meneguhkan. Saudara, kalau sudah begitu gimana? Tertipu mereka semua. Karena apa? Karena mereka melawan firman. Cuman gitu aja. Tuhan Yesus berkata nggak ada seorang pun yang tahu. Hari dan saatnya tidak ada seorang pun yang tahu. Mereka bisa menentukan, itu berarti mereka sudah melawan firman. Ya, jadi kalau pertama tafsir, kita harus belajar, kita harus terus menggali akan firman Tuhan, cukup pengetahuan, tidak boleh hanya berpegang atau fokus pada satu bagian dari firman Tuhan, tapi harus
perbandingan secara komprehensif dengan bagian firman Tuhan yang lain. Karena mengekstremkan sebagian firman, satu bagian firman adalah awal dari kesesatan. Kemudian kalau ilham roh, saudaraku, kita butuh kerendahan hati. Jauhi eksklusivitas tadi, ya. Jadi kalau sudah mulai eksklusif, hanya kita saja yang akan diangkat, itu hati-hati. Itu adalah tanda bahwa itulah penyesatan. Saya kira ini penjelasan tentang sejarah mengapa Tuhan mengatakan waspadalah, karena sejarah ini mencatat bahwa kebodohan-kebodohan dari umat Tuhan di masa lalu sampai hari ini masih ada, saudaraku. Orang-orang tertentu yang berkata bahwa Tuhan akan datang, dan dipercaya. Ini saya belum ungkap semua ya, data yang ada. Banyak sekali data. Saya kira ini penting untuk kita pelajari di akhir zaman ini. Saudara, saya ingatkan bahwa Tuhan memang sudah dekat. Tetapi kedatangan Tuhan itu ada dua. Yaitu kedatangan secara pribadi, jemput saudara, jemput saya. Itu kapan saja, bisa nanti malam, bisa besok, bisa minggu depan, ya kan? Saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, itu sudah dijemput Tuhan, itu sudah pengangkatan lah, istilah saya. Tapi ada juga kedatangan Tuhan secara universal, di mana dia datang, umat Tuhan akan diangkat bersama-sama. Itu juga ada. Jadi kita jangan terlalu fokus sama yang kedua. Yang pertama ini penting, saudara, lakukanlah apa yang menjadi bagian kita selagi kita masih hidup dan diberi kesempatan untuk bekerja. Berbahagialah yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuannya datang. Baik datang secara pribadi maupun datang secara korporat. Tuhan Yesus memberkati.